He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan mendengarkan Dafar Elohim di ibadah RF Sabat, baik minggu pertama di bulan Adar 2 maupun di minggu pertama bulan Maret. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu kekuatan super. Kekuatan super artinya kekuatan yang di atas rata-rata, kekuatan yang melebihi daripada yang lain, yang mungkin orang lain bisa berbeda. Masing-masing orang itu pasti memiliki kekuatan super. Sebenarnya setiap orang itu pasti memiliki kekuatan super yang orang lain tidak memilikinya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sehingga satu dengan yang lain itu bisa saling melengkapi. Ada orang yang kuat dalam membawa sesuatu, artinya kalau orang Jawa bilang itu roso, kuat saudara. Tetapi ada orang yang tidak kuat. Tetapi orang yang kuat itu dalam membawa sesuatu belum tentu dia kuat dalam menghadapi masalah. Ada orang yang kuat menghadapi masalah dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi dia membawa sesuatu tidak kuat saudara. Nah masing-masing orang itu saling melengkapi. Ada orang-orang yang memiliki kekuatan super yang luar biasa saudara. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan Dafar Elohim di Kehilat Nodula Yahweh saudara. Ada orang-orang yang memiliki kekuatan super luar biasa. Ada orang yang tahan terhadap sengatan listrik atau strom. Ada orang yang kuat ditarik Harley Davidson 2. Jadi Harley Davidson satu lari sana dia pegangin dan itu bertahan kuat. Ada orang yang kuat menggendong sampai 22 orang. Nah ini hebat saudara, kekuatan yang melebihi kekuatan orang lain. Di kitab suci juga tercatat orang-orang yang memiliki kelebihan atau kekuatan super. Saya mencatat beberapa hal orang-orang yang memiliki kekuatan super. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik beberapa contoh itu saudara. Yang pertama adalah Yehuda. Yehuda itu anak Yakub saudara. Yehuda itu hanya dengan raungannya, artinya dengan teriakannya yang keras, itu membuat orang Mitsrayim ketakutan. Hanya teriakannya saja saudara, itu membuat gentar orang-orang Mitsrayim. Itu tertulis dalam kitab Sefer Hayasar pasal 54 ayat 38 sampai 47. Ini ayatnya agak banyak, saya nggak perlu bacakan, tetapi saya ceritakan kisahnya saudara. Nanti saat kita membaca kitab Sefer Hayasar sampai pasal 54 ayat 38 pasti kita akan menemukan di situ. Nah, saudara, di situ dikisahkan waktu anak-anak Yakub itu ada di Mitsrayim dan mereka itu ada di sana dan merasa ketakutan karena dikepung oleh tentara Mitsrayim, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Yehuda tampil. Padahal yang mengepung itu ada 10.900 orang. Dan apa yang terjadi saat Yehuda berteriak, orang Mesir itu semua lari ketakutan. Bahkan saudara sampai singgasananya Faro atau Firaun itu jatuh dan orang yang hamil bisa sampai keguguran. Ini artinya orang yang memiliki kekuatan yang di atas rata-rata yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Yehosua. Yehosua itu memiliki kekuatan super yang juga luar biasa saudara. Memang semuanya itu sumbernya dari Abba Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach, termasuk seperti Yehuda. Kalau tidak ada wibawanya Elohim, nggak mungkin orang teriak sampai bisa bergetar seperti itu. Yehosua dengan ucapannya saudara dapat menghentikan matahari dan bulan. Ini sesuatu yang luar biasa. Coba perhatikan itu di dalam kitab Yehosua. Saya bacakan saudara menyimak dengan baik ya. Dalam kitab Yehosua pasal yang ke-10. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Ayatnya yang ke-12 dan 13. Lalu berbicaralah Yehosua kepada Yahweh pada hari ketika Yahweh menyerahkan orang Emori di
di hadapan Bani Israel, dan dia berkata di depan mata orang-orang Israel, matahari diamlah di Gibeon dan bulan diamlah di lembah Ayalon, dan diamlah matahari dan bulan pun diam sampai bangsa itu selesai membalaskan dendamnya atas musuh-musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab Sefer Hayasar atau kitab orang jujur? Ya, matahari diam di tengah-tengah langit dan tidak cepat-cepat terbenam untuk sehari penuh. Bayangkan sehari penuh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Yehosua berani berkata, matahari diamlah di Gibeon dan bulan berdiamlah di Ayalon. Artinya apa? Dia bisa membuktikan kalau bukan kekuatan dari Bapa Yahweh tidak. Ini memiliki kekuatan yang luar biasa, saudara. Dan dikatakan sehari penuh matahari tidak terbenam sampai orang Israel mengalahkan musuhnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian Simson, saudara, yang memiliki kekuatan yang hebat. Simson dengan kekuatan fisiknya. Saudara, saya pernah menyampaikan kepada saudara, kalau orang membawa senjata otomatis, misalnya senapan laras panjang yang otomatis dengan peluru 100, kalau itu melawan musuh bisa membunuh berapa orang? Ya tetap 100, karena satu peluru satu orang, ya enggak, saudara? Artinya gitu. Itu kalau kena semua, saudara. Tapi kalau orang perang dengan tangan kosong, sehebat apa orang itu bisa mengalahkan? Satu orang lawan 10 sudah hebat. Kenapa? Karena pasti tenaganya akan habis, saudara. Betul nggak? Kalau melawan 10, melawan satu aja belum tentu bisa ngalahin, apalagi 10. Tetapi Simson tidak, saudara. Simson dengan kekuatan fisiknya bisa mengalahkan 1000 orang. Dengan fisiknya, dia hanya dengan rahang keledai bisa membunuh atau mengalahkan orang Filistin 1000 orang. Kalau kekuatannya fisiknya ini nggak tenaga yang hebat, nggak mungkin. Karena 10 orang dipukul-pukul juga tetap capek. Saya belajar ngobat nyemprot tanaman saja hanya 1 tangki nih. Pikir saya gampang nih yang 16 kilo. Terus kok kurang nih, tambahlah 1. Malamnya saya nggak bisa gerak. Pulang dari ladang aja mau ngegas susah, saudara. Karena sakitnya, malamnya sampai minta tolong terapi Pak Nowo, saudara. Dan itu sakitnya, itu baru tangki, nggak ngapa-ngapain, nggak berantem, nggak dipukul orang, saudara. Ini Simson 1000 orang dengan rahang keledai. Tertulis di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim. Ya, makasih, saudara. Hakim-Hakim pasal yang 15 ayat 15, pasal 15 ayat 15-16. Dan di situ ditulis dengan luar biasa, Simson dengan rahang keledai. Perhatikan. Saya bacakan Hakim-Hakim atau Shoftim, ya. Perhatikan Hakim-Hakim atau Shoftim. Saya bacakan buat saudara pasalnya 15. Ya, ayatnya yang ke-15. Supaya nanti bisa disimak dengan baik. Ya. Pasal 15 ayat 15. Ya. Saya bacakan saudara yang dikasih saudara. Ya. Nah, di sini katakan, kemudian dia menemukan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru dan mengulurkan tangannya dan memungutnya, lalu memukul mati 1000 orang dengan tulang itu. Lalu berkatalah Simson dengan rahang keledai sekelompok 2 kelompok, dengan tulang rahang keledai aku telah membunuh 1000 orang. Bayangkan loh, hanya dengan rahang keledai. Kemudian David, ya saya yakin kalau David sangat terkenal. Orang yang sangat imut, parasnya elok, kemerahan, yang manis, saudara, bisa mengalahkan raksasa Goliat. Padahal pahlawan-pahlawan di Israel aja ketakutan. Dan dia hanya mengalahkan dengan umban, dengan batu licin yang dia pungut 5 saja, saudara. Dia memungut batunya itu 5, tapi yang mengenai 1 hanya digunakan 1. Makanya kadang kita menggunakan banyak hal, tapi Tuhan hanya cukup 1 cara. Tidak perlu banyak cara. Kalau manusia pasti 1, 2, 3, 4 gini. Tapi Bapa Yahweh cukup 1 cara bisa mengalahkan raksasa Goliat. Amin. Ini kekuatan yang luar biasa. Daud yang kecil bisa mengalahkan raksasa Goliat, sedangkan yang lain tidak. Kemudian yang kelima, Eliyahu atau Elia dapat berlari mengalahkan kekuatan kereta kudanya milik Ahab. Coba bayangkan sehebat apa orang lari bisa mengalahkan kereta kuda. Saya yakin kalau kereta kudanya raja nggak mungkin kayak Andong.
bannya besar, kudanya satu, ya enggak saudara? Tidak. Tapi kereta kuda seorang raja itu pasti kudanya paling enggak 4 dan dirancang sebagus mungkin. Larinya pasti cepat. Tapi Elia bisa mengalahkannya. Itu saat akan terjadi hujan yang besar. Di dalam kitab 1 Melahim atau 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang 46. Besok saya kirim ke saudara di renungannya tulisan ayat-ayatnya ya. Kemudian yang keenam yaitu Hananya, Misael dan Asaria, atau yang sering kita kenal dengan Sadra, Mesah dan Abednego yang tahan terhadap api. Saudara pernah kena minyak goreng? Pas goreng sakit gak? Melepuh, baru kecipratan saudara yang dikasih Tuhan. Saudara pernah kena api? Pernah saudara yang dikasih. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Hananya, Misael dan Asaria justru dimasukkan ke dapur api saudara. Tetapi toh karena kekuatan dari Bapak Yahweh dia tahan. Bahkan dikatakan baunya saja tidak, rambutnya saja tidak terbakar saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya ingat dulu waktu masih kecil itu kalau pas ada mau lebaran itu orang kan ada di sini istilahnya mercon bumbung, tahu ya? Mercon bumbung itu petasan tapi dan diisi minyak tanah, itu ditiup terus ditablek tuh kalau sudah dikasih bus. Nah itu pasti kalau yang belum canggih alisnya ini hidupnya keriting karena mesti nyembur itu, mesti apinya kena sini udah pasti itu. Itu yang belum canggih saudara, itu pasti begitu nyup surut apinya kena sini. Jadi ini alis atau hidup ini mesti gundul saudara atau keriting saudara, mesti gitu. Itu dulu waktu kecil kalau yang belum pinter. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tetapi Sadra, Mesah, Abednego atau Hananya, Asaria dan Misael tidak, bahkan rambutnya pun tidak terbakar. Dengan imannya yang luar biasa Bapak Yahweh ini tahan terhadap api yang luar biasa saudara. Sampai dia katakan Hananya, Asaria, Misael, ya Tuanku Raja, saya yakin bahwa Elohim yang saya sembah sanggup menolong aku dari perapian yang menyala. Tetapi seandainya Elohimku tidak menolong, aku pun tidak akan pernah menyembah patung buatan Tuhan. Artinya Tuhan tolong nggak tolong, saya tetap tidak akan kompromi dengan berhala. Amin. Itu hebatnya iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Hananya, Misael dan Asaria. Kemudian yang ketujuh, Yeshua HaMashiach. Semua pasti tahu, semua kekuatannya ada pada Yeshua HaMashiach. Amin. Yeshua HaMashiach sanggup melakukan apapun, bahkan membuat apapun saudara. Saudara yang saya nggak perlu ceritakan banyak karena sangat banyak tertulis dalam Besorah saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kekuatan super itu juga yang hampir sama yang tadi kita lihat, semuanya bisa dimiliki oleh setiap manusia. Bisa dengan latihan, bisa dengan banyak hal, bisa juga karena Tuhan pilih dia untuk menjadi nazirnya Elohim. Artinya Tuhan memang pilih dia untuk dilewatkan dari setiap pergumulan. Amin saudara. Jadi kekuatan super yang hampir semua manusia miliki adalah kekuatan batin dan lidah. Jadi sebenarnya semua manusia itu memiliki kekuatan. Kekuatannya di mana? Di lidahnya dan batinnya. Amin. Saudara seringkali, saudara pernah nggak? Saudara tidak perlu ngomong, tapi cuma batin terjadi. Pernah? Artinya itu kekuatan batin itu sangat kuat, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya setiap lewat ada mungkin rumah, coba rumah itu nggak usah ngomong, saudara, tetapi batin, coba itu saya bisa beli. Saudara itu bisa terjadi dengan luar biasa. Amin. Nah itulah yang terjadi, bahwa kekuatan super yang hampir semua manusia punya, yang semuanya rata-rata punya itu adalah kekuatan lidah dan batin. Yang pertama, kekuatan lidah. Kekuatan lidah adalah organ yang paling kecil. Lidah ini kecil, termasuk kecil, cuma lidah ilat kok saudara. Ya, namun sesuai dengan perkataannya bisa menjadikan hal yang baik dan jahat, positif dan negatif, berkat dan kutuk itu bisa keluar dari mulut, dari lidah. Jadi apa yang kita ucapkan, kalau kita negatif ucapannya, ya yang terjadi negatif. Kalau ucapan kita ini yang positif, terjadilah yang positif. Kalau ucapan kita hal-hal yang baik yang terjadi. Kalau ucapan kita jahat, maka jahatlah yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa.
Makanya di kitab suci dalam kitab Misrai atau Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Demikian daftar Elohim. Dikatakan demikian. Mawet wa kayim bayat lason wa oha feiha yokal birya, yang artinya mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Artinya orang hidup di dunia ini dikuasai lidah, dikuasai perkataannya. Mati hidupnya seseorang itu tergantung perkataannya dia. Dan orang yang mencintai lidahnya ini, dia akan memakan buahnya. Artinya apa? Kalau yang diucapkan baik, ya terjadinya pasti baik. Tapi kalau yang diucapkannya itu jelek, ya yang didapat jelek. Coba kalau saudara nggak percaya, saudara di kerumunan orang, kemudian orang dilihat, permisi Pak, selamat, sukses semuanya. Ya kira-kira orang yang banyak yang saudara lewati, dia akan ngomong apa? Terima kasih, amin. Tapi sebaliknya kalau saudara di kerumunan orang, mungkin lagi demo apa tuh, woi mau mati semua ya, woi begini. Kira-kira apa yang saudara akan dapatkan? Digebukin saudara, bisa dimaki-maki orang, betul nggak saudara? Ini salah satu yang spontan saja. Makanya saya selalu ajarkan bahwa kehilat hudula Yahweh maupun keluarga saya khususnya, ngomonglah yang baik. Saya paling nggak suka kalau orang ngomong nggak baik, paling nggak suka saya. Jangankan orang lain, keluarga saya, istri saya aja kalau ngomongnya nggak baik, saya nggak akan pernah tanggapin, nggak akan pernah respon. Artinya mulai belajar ngomonglah yang baik, saudara. Kalau kita salah ya minta maaf. Kalau kita sudah benar, kalau mau minta apa sesuatu ya tolong. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah saya sudah ngajarin itu dan saya terapkan keluarga saya. Riel, Imo, Rio kalau bareng sama saya, misalnya bareng pas apa gitu, kita makan bareng. Imo pun sekalipun dia anak saya mesti, atau Riel mesti bilang makasih ya Pak, mesti gitu, karena itu kebiasaan yang harus kita ucapkan. Kalau kita pergi tolong ya, minta tolong dong. Nah, hal yang baik itu yang harus kita lakukan. Makanya di kitab suci katakan mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Dan orang yang mencintai, nah yang kita cintai apa? Yang baik atau yang jahat? Yang berkat atau yang kutuk? Itu kembali kepada diri kita, saudara. Artinya kembali kepada, ini kekuatan lidah. Makanya di kitab suci diajarkan lidah itu ibaratnya kapal yang besar itu dikemudikan dengan kemudi yang kecil. Sama dengan lidah ini kecil, tetapi begitu mengucapkan, wah dampaknya luar biasa, saudara. Kalau kita ngomong jelek sama orang, makanya dampaknya kepada orang. Makanya belajarlah ngomong yang baik, berbicara yang baik, itu yang harus kita lakukan. Makanya pentingnya lidah itu kita gunakan. Makanya kalau kita punya organ tubuh, ya gunakan hal-hal yang baik, yang positif. Kalau punya anak ya wah kamu pinter, kamu semangat, kamu yang rajin, wah itu luar biasa. Tapi kalau diomonginya yang negatif-negatif ya bahaya. Apalagi kalau anak masih masa pertumbuhan, itu masih di bawah 5 tahun misalnya, perkataan kita negatif maka dia akan tercatat dengan luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang kedua yaitu kekuatan batin. Selain lidah, kekuatan batin. Kalau lidah ini kan kita ucapkan, saudara, bener gak? Saya bilang kamu diberkati. Nah ini kekuatan ucapan, saudara. Makanya beberapa banyak hal dengan ucapan itu terjadi. Yesua menenangkan badai. Artinya gelombang besar itu diajak ngomong. Hai badai diamlah, tenanglah. Tenang, saudara. Artinya ada kuasa perkataan. Tetapi ada juga kekuatan batin. Banyak hal, kalau perkataan banyak. Yesua mengutuk pohon ara. Yesua mau banyak sekali. Bangkit dan berjalanlah dan segala macam, saudara. Seperti tadi, jadilah engkau tahir, demi kuasa perkataan. Tetapi yang kedua adalah kekuatan batin. Kekuatan batin dan kekuatan pikiran kadang belum diucapkan itu bisa terjadi. Amin. Jadi saudara, kekuatan batin itu hanya membatin, artinya hanya kita batin saja. Segala sesuatu itu bisa terjadi, saudara. Kita belum ucapkan deh. Paham, saudara? Saya kok pengen, waduh saya rasanya pengen banget nih, saya punya motor nih yang model baru. Kita mungkin hanya batin saja, mau ngomong nggak berani. Tuhan bisa jadikan hal yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak, selama itu tidak bertentangan dengan daftar Elohim, karena Bapak Yahweh Maha Tahu. Tetapi kalau batin kita itu sudah jelek, kita batinnya juga jelek,
maka jelek pula itu yang terjadi. Saudara perhatikan, saudara kasih oleh Bapak Yahweh. Iyub ngomong apa saudara? Dia batinnya ngomong apa saudara kasih oleh? Hal yang menakutkan itulah yang mendatangiku. Betul gak saudara? Berarti selama ini pikirannya Ayub itu penuh dengan ketakutan. Hal yang menakutkan itulah yang mendatangi aku. Bayangkan loh, Iyub itu sampai Bapak Yahweh ngomong, hai Satan, apakah kamu tidak melihat hambaku Iyub? Orang yang tambiasar, orang yang saleh dan jujur, orang yang sempurna dan jujur. Tetapi ternyata batinnya saja dia katakan apa? Hanya dikatakan di situ dikatakan sudah, apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi. Makanya ketakutannya Ayub justru yang datang. Anaknya mati, semuanya dirampok, semuanya habis, sakit saudara. Makanya pikiran kita buat slow, kita buat yang menikmati bahwa bersama dengan Tuhan itu terjadi sesuatu yang baik. Amin. Makanya jangan sampai salah. Di kitab suci, kitab Matius 21 ayat 22 saudara dikatakan, wa kalmah sefak subit vila wa atemba aminim rehab luhu, yang artinya dan segala sesuatu seberapa yang kamu minta dalam doa. Perhatikan, dan segala sesuatu berarti apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan beriman. Mintanya dalam doa dan imani, beriman saudara, kamu akan menerimanya. Amin. Artinya doa batin, apa doa apostol, Tuhan hari ini saya tidak perlu juga di kamar kita cukup. Bapak saya yakin ini dalam batin saja saudara bisa terjadi dengan luar biasa. Amin. Saya selalu kalau doa pagi saudara, bangun tidur sebelum saya ngirim renungan. Jadi kalau saya ngirim renungan itu berarti saya sudah berdoa. Kalau saya sudah berdoa itu saya bilang, Bapak Yahweh, sepanjang hari ini saya akan lewati bersama dengan Engkau. Sukses besar itu buat saya dan keluarga saya dan kehilat yang saya layani. Berkat melimpah itu yang mendatangi saya. Orang yang baik yang saya akan jumpai. Usaha pelayanan, pekerjaan saya, pertanian saya, apapun yang saya kerjakan dibuat berhasil baik. Itu selalu setiap pagi saya ucapkan saudara. Saya selalu berdoa seperti itu. Sepanjang hari saya mau lewati bersama dengan Engkau. Saya nggak mau melewati dengan hal-hal yang berhubungan dunia. Jadi kalau berhubungan dunia saya mending minggir. Saya nggak mau terlibat saudara. Saya setiap pagi ucapan saya selalu berkata begitu. Dan saudara dikasih banyak hal yang terjadi, Tuhan terobosan-terobosan yang luar biasa. Bahkan kadang saya takjub sendiri dengan apa yang Tuhan sediakan buat saya, buat kehilat yang saya layani saudara. Dan setiap hari saya berdoa buat saya kehilat yang saya layani. Selain saya buat satu persatu, saya juga doakan baik yang ada di Pulau Jawa ini, di luar pulau, di luar negeri, dimanapun selain namanya. Setiap orang yang titip pergumulan sama saya. Ada orang yang bilang, Pak Yefta doain saya sakit ini. Saya mesti doakan. Sampai orang itu bilang, terima kasih saya sudah selesai, saya sudah sembuh. Saya berhenti saudara. Tapi tidak, saya doakan, Tuhan Pak Yefta tolong bantu saya, doa saya pergumulan ini saya doakan. Ada beberapa orang yang minta doain saya. Saya ingat, tetap saya ucapkan, saya doa bahwa dalam doa pagi saudara. Nah Bapak, selain kehilat, saudara nggak perlu meminta, pasti saya sudah doakan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak, ya makanya kekuatan batin itu kuat. Makanya ada istilah kontak batin. Pernah saudara? Pernah dengar kata istilah kontak batin? Misalnya anak orang tua, anaknya ada di sini, orang tuanya ada di sini di kampung, saudara. Anaknya ada di luar negeri, mungkin di Amerika, kemudian sakit atau di Jakarta atau di luar pulau di mana. Orang tuanya bisa kerasa, saudara. Kenapa ya saya kok nggak tenang? Kemudian begitu telepon, kamu sehat? Ya Bu, atau Pak saya masuk angin nih. Nah, itu namanya kontak batin. Saudara bayangkan, ini hanya ikatan darah saja, saudara. Orang bisa kontak batin, apalagi kita dengan Tuhan. Amin. Pasti saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Makanya kenapa saudara yang dikasih Iyub itu bisa mengalami hal yang seperti itu? Karena Bapak Yahweh sudah ngomong, Iyub ini loh orang yang saleh. Dia memang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang sempurna. Tapi Bapak Yahweh tahu hatinya Iyub. Makanya begitu Satan itu ngomong, ya jelas Bapak Yahweh, engkau nggak, Ayub tidak mungkin tersentuh oleh siapapun karena engkau membuat pagar dibentengi. Makanya engkau membuat pagar di sekeliling rumahnya Ayub. Kemudian Bapak Yahweh, nih ini yang suka pikirannya, apa yang kutakutkan. Akhirnya Bapak Yahweh, coba silahkan. Sekarang semuanya dalam kuasamu, hanya nyawanya Ayub saja yang tidak.
Makanya jangan pernah nyoba-nyoba sama Tuhan. Saudara, jangan pernah coba-coba yang kita mencoba itu. Saya nggak apa-apa, nggak butuh Tuhan segala. Jangan pernah, saudara. Kita tetap membutuhkan Bapa Yahweh. Jadi kalau hati kita bersih, Bapa Yahweh tahu hati kita bersih. Kalau hati kita itu tahir, Bapa Yahweh tahu. Tetapi seperti Iyob, kenapa makanya Bapa Yahweh sampai izinkan Satan? Hai Satan, dari mana engkau? Dikatakan saudara, kemudian aku sedang menjelajah. Apakah engkau nggak lihat tambahku Iyob? Wah, begitu-gitu setan dikasih kesempatan, saudara. Dia ngomong, ya dia orang yang saleh dan jujur, orang yang tampil biasa. Terus dikatakan, Satan tanya jawab nih. Tapi karena engkau membuat pagar di sekeliling Iyob, ya nggak bisa tembus, saudara. Bapa Yahweh yang sudah ngeblok, nutup bloknya, saudara. Tetapi begitu Bapa bilang, semua dalam kuasamu, hanya nyawanya. Makanya jangan pikirkan. Di ayat berikutnya makanya Iyob ngomong apa? Apa yang aku takutkan itulah yang mendatangiku. Jangan pernah takut terhadap apapun. Amin. Selama kita tetap melekat kepada Bapa Yahweh. Yang terakhir saudara, berhati-hatilah dengan setiap perkataan. Ucapkanlah ucapan dan batin kita. Kenapa? Karena selalu perkataan dan batin yang baik dan positif dan berkat. Karena setiap perkataan itu akan mengandung kuasa. Amin. Sekali lagi perhatikan, berhati-hatilah dalam setiap berkata-kata atau berucap. Karena ucapan lidah dan batin itu, baik yang positif, berkat dan sebagainya, itu akan mengandung kuasa yang luar biasa. Kalau kita perkatakan yang baik, saya sakit tembus ya, saya pasti sembuh Bapak Yahweh. Saya yakin hari ini saya sembuh dan saya pasti terjadi sembuh. Tapi begitu saudara ngomong, kok aku nggak sembuh-sembuh ya Tuhan? Dia nggak sembuh-sembuh. Ngomongnya saya pasti sembuh Tuhan. Amin. Saya pasti dibela oleh Bapa Yahweh. Pertolongannya itu terjadi dengan sempurna. Amin. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh bersama Yesus Masih memberkati. Amin.